Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Tuhan baik, sangat baik buat saya dan saudara. Sehingga pada saat hari ini kita boleh ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita berjalan tanpa Tuhan, kalau kita berjalan tanpa mengandalkan Tuhan, mungkin saat ini saudara merasa sendiri, saudara merasa terpuruk, tetapi bersyukurlah ketika saudara sampai detik saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadiratnya, membawa hati, tubuh, jiwa, dan roh untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita juga mau tanggalkan beban kita mau melupakan apa yang telah terjadi. Dan saat ini kita mau lihat ke depan, mau melihat pertolongan Tuhan, bahwa bersama Tuhan, kita, saya, dan saudara dapat melewatinya. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah
Terima kasih Tuhan, karena bersama-Mu Bapa, kami mau melewati semua badai dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau mengiringi Engkau seumur hidup kami. Pakailah hidup kami agar hidup kami ini boleh berkenan, boleh menjadi terang, boleh menjadi Tuhan berkat bagi sesama. Tuhan, saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh Tuhan urapi. Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah Tuhan apa yang hamba katakan boleh menjadi kekuatan bagi sesama. Bahkan Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Karena hamba ini tidak ada apa-apanya. Engkau yang lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Engkau lebih besar dari segala ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur ya saudara, pada hari ini Tuhan Yesus begitu baik buat saya dan saudara. Dan hari ini saya tergerak sekali men-sharingkan firman Tuhan tentang teman pewaris. Wah, teman pewaris ini siapa ya saudara ya? Nah, di sini teman pewaris adalah pasangan kita ya. Nah, ini untuk yang sudah menikah, yang sudah punya suami, yang sudah punya istri ya saudara. Nah, hari ini saya begitu tergerak sekali karena akhir-akhir ini tuh banyak sekali pasangan-pasangan yang masih muda, bahkan yang sudah berjalan ya, dihebohkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak menunjukkan bahwa kita tuh hidup di dalam Tuhan, dalam rencana Tuhan. Karena banyak sekali kita itu hidup sama seperti dunia ini. Untuk itu saya tergerak sekali untuk men-sharingkan bagaimana kita menjadikan pasangan kita adalah teman pewaris ya saudara. Nah, di sini saya mau sharing bahwa ketika kita intim ya dengan pasangan, kita akan intim dengan Tuhan ya. Intim itu dalam arti apa saudara? Intim itu dalam arti komunikasi yang baik ya saudara. Pasangan itu harus berkomunikasi ya, harus mengutarakan ya, harus sepakat ya saudara ya, bukan cuma sepakat atau tim dalam teman sekerja atau sepelayanan saja, tetapi pasangan kita itu juga adalah tim ya, adalah bisa kita ajak untuk intim dalam berkomunikasi, dalam kesepakatan. Nah, mari kita mau buka ayat kita di 1 Petrus 3 ayat 7 ya. 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan bahwa demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa saudara? Supaya doamu jangan terhalang. Amin saudara. Di sini ayat ini sudah menjelaskan ya bahwa 1 Petrus 3 ayat 7 sudah menjelaskan sangat-sangat jelas bahwa hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Di sini firman Tuhan loh yang bilang bahwa pasangan kita itu adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan ya, supaya doamu jangan terhalang. Ya, banyak sekali orang-orang di luar berkata bahwa kalau kita itu memberikan kasih sayang kepada istri ya, pokoknya istri minta apa kita kasih sebagai suami itu ya, rezekinya tuh makin bertambah ya, rezekinya makin bertambah, rezekinya dimudahkan. Itu benar atau tidak saudara? Benar, karena memang di sini Alkitab sudah mengatakan demikian bahwa
hidup bijaksanalah hai suami ya. Suami-suami yang mungkin saat ini sibuk bekerja ya, sibuk mencari nafkah, itu baik memang, tetapi jangan sampai ya para suami kita pulang ke rumah kita membawa masalah ya, membawa masalah dari kantor dibawa ke rumah. Jadi istri dapat di rumah dapatnya yang jelek-jelek, anak-anak juga jadi imbas ya, atau pulang membawa kerjaan kembali dikerjakan di rumah ya saudara, sampai nggak punya waktu untuk komunikasi dengan istri, untuk komunikasi dengan anak ya saudara ya. Nah, saya pun merasakan bahwa ketika ya wanita itu wanita yang lemah, wanita itu pinginnya diberikan kasih sayang, dielus ya, dipeluk. Sebenarnya wanita itu ya, itu para istri itu atau para ibu itu tidak menginginkan harta yang banyak ya. Kalau wanita beneran ya, maksudnya dalam arti dalam Tuhan itu tidak menginginkan suami punya bawa uang banyak atau harta. Sebenarnya wanita itu hanya dipinginnya itu apa? Didengar ya saudara ya, didengar ya. Nah, bagaimana supaya bisa didengar oleh suami ya? Kita komunikasi yang bisa kita komunikasikan ya. Misal kita tanya kerjaan tadi bagaimana gitu ya, atau membicarakan besok liburan, atau ya yang menyenangkan ya, atau kegiatan anak hari ini, atau kegiatan para ibu hari ini ya saudara. Kalau saya tuh suka cerita, jadi kepada sama suami tuh kita sering ngobrol gitu ya, ngobrol apapun itu saya selalu ngobrol. Dan suami saya ya kalau namanya cowok ya itu pasti bapak-bapak itu hanya oh iya, dan dia ya memberikan support ya saudara, memberikan support, mendengar. Jadi istri itu tidak hanya sebenarnya ingin didengar ya, bukan mau gimana-gimana, tetapi pengennya ketika sharing ke suaminya dia nyaman, karena ya itu tadi didengar, karena yang mau mendengarkan ya curhatan. Jadi suami atau istri itu adalah bukan cuman pasangan, tapi sebenarnya udah jadi sahabat ya. Jadi itu tadi teman pewaris ya. Pokoknya sudahlah, pokoknya yang tahu rahasia kita tuh sebenarnya pasangan kita ya saudara, benar atau tidak ya, pasti pasangan kita yang tahu ya. Dan di sini juga pasangan adalah teman pewaris. Jadi keintiman yaitu agar pasangan menemukan wadah kehidupan sehingga bisa menerima berkat kehidupan dari Tuhan. Jadi saudara ya, banyak-banyaklah memberi ya, saling memberi. Jadi suami istri itu harus saling berlomba-lomba memberi yang terbaik ya, bukan menuntut tapi saling memberi yang terbaik ya. Ketika suami dimenangkan oleh kelakuan istrinya, bahkan sebaliknya istri bisa dimenangkan oleh kelakuan suaminya ya. Untuk itu saudara, ketika kita melihat istri kita atau suami kita hidupnya tidak benar ya, tapi kita sudah tahu kebenaran, ayo siapa dulu yang sadar? Kita ya harus bisa menunjukkan bahwa ada penyertaan Tuhan di rumah tangga, di baik para istri maupun suami ya. Jangan sampai kita lihat ya suami kita misal ya kedapatan selingkuh, istri ikutan selingkuh ya saudara, itu berarti belum dewasa itu ya. Dalam berumah tangga itu sebenarnya butuh kedewasaan ya saudara. Jadi kalau ketika kita melihat suami kita aneh selingkuh ya, kita bawa dalam doa ya. Mungkin banyak orang pikir bahwa kamu nggak pernah ngerasain gimana sakitnya. Saya sebagai perempuan juga tahu bagaimana sakitnya ketika dihianati ya saudara. Tetapi alangkah baiknya ya ketika kita bergumul ya. Itulah makanya kita harus punya intim dengan pasangan. Pasti kita punya hubungan. Kalau kita hubungannya baik sama pasangan, sama manusia, pasti akan hubungan kita tuh akan baik juga loh dengan Tuhan ya. Jadi
Ketika kita melihat orang, apakah dia hubungannya baik dengan Tuhan atau tidak adalah terlihat ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Ya saudara, apalagi pasangan ya. Nah itu saudara, untuk itu kalau kita melihat suami kita kedapatan tidak baik atau istri kedapatan tidak baik, ayo datang kepada Tuhan ya, doakan. Setiap hari itu didoakan. Suami kita itu didoakan setiap hari. Ya, setiap hari saya selalu mendoakan suami saya ketika pagi. Suami saya harus saya doakan terlebih dahulu, baru anak-anak, baru orang tua, baru keluarga besar. Setiap hari ya, jangan sampai kita tidak pernah mendoakan suami kita. Ya saudara, itulah peran dari pasangan hidup. Kita harus saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, ya. Dan kalau bisa berdoalah bersama-sama, ya, harus punya keintiman, harus bikin mesbah keluarga bersama suami anak untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, ya saudara. Bikin kesepakatan, ya. Yang kedua adalah mereka bukan lagi dua tetapi satu, ya, di dalam arti bahwa kita yang sudah bersuami istri itu bukan lagi dua tetapi sudah disatukan, ya. Di Matius 19 ayat 6 mengatakan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh, nih Alkitab loh yang bilang, bukan saya yang mengatur-atur, ya saudara. Tetapi di sini firman Tuhan yang bilang bahwa tidak boleh diceraikan manusia, ya saudara, ya. Mau apapun itu kesalahan pasangan kita, ampuni, hidup baru bersama Tuhan. Ya, saya tahu banyak orang kalau sudah diselingkuh, banyak istri hatinya terluka, benar, hatinya terluka. Untuk kembali lagi itu kayaknya susah karena hilanglah kepercayaannya, saudara. Ya, wanita itu sangat peka sekali, ya. Bahkan hatinya tuh sensitif, ya saudara. Yang wanita tuh sensitif, ya. Saya juga wanita sensitif. Tetapi ketika kita memutuskan untuk hidup baru bersama, percayalah, ketika kita mengundang Tuhan masuk dalam hidup suami dan istri, maka ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan luka itu. Ya, walaupun ya namanya kalau sudah kayak gelas jatuh, pecah, itu kan berkeping-keping, ya. Ya, mau disatuin lagi bisa sih pakai lem atau ya supaya bisa nyatu, tetapi kan tidak bisa utuh. Ya itulah hati, memang tidak bisa utuh. Tetapi Tuhan yang mampu, ya, yang mampu mengubah. Percaya kalau suami istri berkomitmen di hadapan Tuhan, ya, berhadap Tuhan, mengakui kesalahan, minta ampun kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, ya, kekuatan buat pasangan hidup yang mau datang kepada Tuhan, ya, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka ada jalan. Dan pasangan adalah teman pewaris sedaging, sejiwa, seroh, ya saudara, ya. Jadi mau apapun itu, ketika suami ada pelayanan, ya, atau istri ada pelayanan, kita harus membicarakan, ya, kesepakatan juga, ya. Jangan kita alasan sibuk pelayan di luar tetapi istri tidak diurus, anak-anak tidak diurus, pulang larut malam karena pelayanan. Padahal pelayanan sebenarnya tuh di mana? Di rumah. Dari rumah dulu, dari rumah beres, nanti keluar juga beres, ya saudara. Untuk itu, ya, jangan sampai karena hal-hal kecil kita berantem, ya. Suami istri itu kadang hal-hal kecil berantem. Karena apa? Karena nggak komunikasi, karena nggak ada kesepakatan, ya. Masih egonya tinggi, ya saudara, ya. Untuk itu sekecil apapun harus dikomunikasikan, harus dibicarakan.
mau nanti jawabannya baik atau tidak harus dibicarakan. Kadang pasangan kita kan, aku nggak mau ngomong, nanti pasti nggak boleh gitu ya. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Karena dari hal-hal kecil ya, yang tadinya aku nggak mau ngomong, nanti istriku tuh nggak bisa diajak ngobrol bareng, atau istriku nanti paling juga bilang enggak gitu ya. Makanya terus pergi sendiri tanpa seizin. Nah, itu juga tidak baik karena tidak ada kesepakatan ya. Belum ngomong sudah berandai, sudah berpikir bahwa nanti akan terjadi begini dan begitu ya saudara ya. Untuk itu dalam hal kecil apapun harus dikomunikasikan. Mau dia bilang tidak atau iya, ya harus dikomunikasikan karena memang kesepakatan ya. Kita nih pasangan yang Tuhan berikan seimbang loh ya. Istri itu sebagai penolong ya, suami sebagai pemimpin ya. Istri tidak boleh sebagai perorong ya, tetapi penolong ya saudara. Nah, bagaimana membangun keintiman dengan pasangan, yaitu memahami sepenuhnya. Yang kedua, menerima apa adanya ya, tidak menuntut ya saudara. Ketika suami lagi belajar untuk memperbaiki dirinya, ayo istri support. Begitu juga istri ketika lagi belajar untuk memperbaiki dirinya, ayo suami support ya. Dan menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri dalam arti kalau udah berumah tangga ya harus sudah tahu nih langkah-langkahnya sebagai istri ya. Bukan cuman istri yang melayani suami aja, suami juga ya, saling memberi ya. Ini yang saya tekankan ya. Jangan menuntut tetapi saling memberi, saling melayani ya saudara. Dan yang keempat, komunikasi yang intens dan menyenangkan ya. Itu lagi kembali karena banyak suami atau istri yang berselingkuh itu karena bercerai, karena komunikasi sebenarnya yang kurang ya. Kalau dulu pacaran bisa aja komunikasi karena nggak barengan ya. Pisah ya kalau masih pacaran, kangen-kangenan, chat tuh penuh gitu ya. Tapi kalau udah jadi suami istri, sudahlah, kan udah di rumah, tahu dia di rumah gitu ya. Kita pikir udahlah nggak apa-apa, tahu dia di rumah, paling juga ngurus anak, paling juga masak gitu. Nah, hal-hal sekecil apapun ya saudara, maupun di rumah, tanyalah ya, karena itu tadi harus memiliki komunikasi yang intens ya. Jangan apa-apa pikir dia udah tahu ya. Emangnya istrimu Tuhan, emangnya suamimu Tuhan ya. Jadi apapun itu harus dikomunikasikan. Sekecil apapun, seburuk apapun ya saudara, harus dikomunikasikan. Dan bersama pasangan kita membangun keintiman dengan Tuhan ya. Seperti tadi kita membangunnya gimana, bikin mesbah doa, doa sepakat, menyembah bersama, membaca dan merenungkan ayat ya bersama-sama. Pokoknya memprioritaskan waktu dengan pasangan ya. Dan ya saudara, kalau mau datang menyembah Tuhan ya, kita harus sediakan waktu. Sepakat dulu, komunikasi lagi ya, nggak jauh-jauh dari komunikasi. Katakan bangun pagi ya, jam 4 ya Pak, atau jam 4 ya Ma, kita doa pagi ya. Terus juga kalau ada konflik ya, misal hari ini ada konflik, besok aja doa, jangan, selesaikan dulu ya. Kalau ada konflik, selesaikan dulu dengan pasangan kita ya. Komunikasikan baru doa ya. Jangan belum selesai doa, wah nggak didengar sama Tuhan ya. Makanya tadi ayat pertama mengatakan bahwa jangan sampai doa kita terhalang ya, karena kita sebel sama pasangan kita belum beres hatinya ya. Jadi harus dibereskan dulu baru datang kepada Tuhan ya, biar berkat itu tercurah. Berkat itu bukan semata materi ya, atau karir yang bagus, enggak, tetapi berkat itu ketika ada damai, kebahagiaan ya, diberi sehat ya, diberi pasangan yang baik, anak-anak yang baik, itu tuh berkat saudara ya.
Dan yang terakhir adalah disiplin, ya. Kita disiplin apapun itu, mau komunikasi, mau komitmen untuk sepakat ya, atau berdoa bersama, itu harus konsisten, harus disiplin ya saudara. Apapun itu halnya, sebenarnya yang suka bikin rusak itu sebenarnya komunikasi, karena itu tadi kita merasa bahwa sudah jadi istri, sudah suami, udah tahu gitu ya, tapi ternyata tidak ya. Harus ada komunikasi, harus ada obrolan, pokoknya apapun itu ya intens ya. Nah itulah yang harus kita pertahankan sebagai suami istri yang mau hidup bahagia, langgeng ya, walaupun memang tidak mudah ya, tetapi harus komunikasi dan kesepakatan ya, bukan maunya saya atau maunya dia, bukan, tetapi kesepakatan. Kalau memang istri bilang harus urus dulu rumah baru keluar, ya nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Sama istri juga harus seperti itu. Ketika suami minta ya kita harus turuti ya saudara ya, saling memberi yang terbaik ya, berlomba-lomba saling memberi. Mari kita mau berdoa, dan saya mau berdoa buat pasangan suami istri yang saat ini mungkin berpikir bahwa suamiku sekarang begini, istriku sekarang begini, nggak seperti dulu. Ayo mulailah datang kepada Tuhan ya, doakan suamimu, doakan istrimu ya, jangan ceritakan aibnya kemana-mana, doakan, dibawa dalam doa ya. Ketika udah dibawa doa, komunikasilah dengan baik, jangan berteriak-teriak atau jangan sambil marah-marah ya, tapi harus dikomunikasikan dengan baik-baik ya, dengan penuh kasih, dengan bijaksana ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh diingatkan bahwa kami mau menjadi pasangan yang Tuhan pakai untuk kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami, mungkin kami sebagai suami atau sebagai istri yang kadang menyakiti satu sama lain. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa suami istri adalah teman pewaris, pasangan adalah teman pewaris. Untuk itu Tuhan, biarlah kami Bapa, selalu Bapa tuntun kami, biarlah kami boleh mengandalkan Engkau, supaya apapun yang kami lakukan, kami mau menjadi pasangan suami istri yang selalu memiliki keintiman dengan Tuhan dan juga dengan pasangan. Dan juga Tuhan, kami mau berkomitmen untuk komunikasi, dan juga Tuhan untuk terus Tuhan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Bapa. Dan terima kasih Tuhan, kami juga mau menjadi contoh bagi anak-anak kami, bahwa kami mau menjadi orang tua yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.